Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang baik ini di malam Ramadan ini, di malam Ramadan, malam kedua, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sampai Ramadan hari ini kita masih bisa beribadah kepada Allah dengan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Ini malam ini sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian, karena bukannya saya mau menggurui Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian tentunya sudah sangat pintar, sudah sangat mumpuni, sudah sangat mahir dalam mengerjakan sholat 5 waktu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan kewajiban. Dan kita harus tahu juga bahwa sholat ini, baik buruknya sholat kita, ini yang nanti menentukan amal ibadah yang lain juga diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang tentu kalau sholat kita baik, amal yang lain pastinya akan ikut baik dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau sholat kita buruk, itu pasti amal ibadah yang lain kita juga ikut buruk dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat rugi sekali yang sudah kita kerjakan dari kecil sampai sekarang, yang nantinya hasilnya akan sia-sia. Karena itu marilah Bapak Ibu sekalian, kita kaji ulang masalah sholat ini. Karena itu saya ambil tema kali ini adalah sholat ma'rifat, di mana ma'rifat ini maknanya adalah mengerti. Itu pernah saya ditanya teman saya, itu tidak 1-2 orang tapi agak banyak, itu bertanya masalah sholat juga. Gimana ambrih sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu saya ibaratkan tentang tidak kemampuan kita. Ibaratnya kita ini tidak tukang bangunan, atau tidak bisa mengerti, tidak bisa nyopir mobil atau yang lainnya. Dalam arti masih nul pudel, wong Jawa lek ngarani.
Kalau kita bukan seorang ahli bangunan atau tukang bangunan, lalu ada tetangga kita atau saudara kita itu minta tolong untuk membangunkan rumah yang dari nol sampai jadi. Kalau misal sampean itu tidak ahli di bidang bangunan atau tukang bangunan, kira-kira menurut sampean ini nanti akan jadi rumah atau tidak? Saya kira jawabannya adalah tidak akan jadi garapan. Kalaupun jadi, itu pun hasilnya pasti asal-asalan atau berantakan. Begitu juga dengan nyopir tadi. Kalau kita tidak bisa menyetir mobil, lalu kita beli mobil baru, kita langsung menyetir, padahal kita belum tahu benar cara menyetir itu bagaimana. Apakah kita tidak akan nabrak-nabrak? Pastinya kita akan menabrak dan tidak akan jadi yang kita harapkan. Jadi seperti itu sama. Ini juga tentang sholat. Kalau kita sendiri tidak paham tentang sholat itu, lalu kita kerjakan setiap hari, kita kerjakan setiap saat, karena ada sholat sunnah dan sebagainya, apakah sholat kita akan baik, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tidak mengerti tentang keilmuan sholat itu tadi, jawabannya juga sama, yaitu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita kaji ulang tentang sholat ini. Bukannya saya ini mau menggurui Bapak Ibu sekalian tentang sholat, karena saya yakin ya Bapak Ibu sekalian tentunya sudah pintar bab sholat ini. Akan tetapi alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau kita pahami, kita kaji ulang, supaya di dalam bersolat kita benar-benar sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita langsung saja kepada definisi sholat. Yang sholat itu kata dasarnya itu berasal dari bahasa, dari kata sholat, yang maknanya artinya adalah ketemu. Lalu ketemu dengan siapa? Apakah ketemunya manusia antar manusia itu bisa dikatakan sholat? Ketemunya manusia dengan malaikat, dengan jin, dengan makhluk yang lain, itu bisa dikatakan sholat? Maaf, ini jawabannya bukan. Karena bahasa sholat ini hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata sholat yang maknanya ketemu, itu ketemunya manusia dengan Allah, ketemunya manusia dengan pangerannya, ketemunya manusia dengan penciptanya. Itulah yang disebut dengan sholat yang sesungguhnya. Kalau mungkin selama ini kita sholat dengan khusyuk itu di mata syariat, kita membaca yang dalam sholat kita awali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Di situ aja ada bacaan surat Al-Fatihah, surat pendek, ruku, sujud, duduk, berdiri.
Jadi bacaan yang disertai dengan gerakan, apakah itu sudah merupakan sholat yang benar? Itu menurut sampean gimana? Kalau itu sudah benar, ini rata-rata anak kecil pun sudah bisa melakukan seperti itu. Jadi untuk membaca surat Al-Fatihah, surat pendek yang disertai dengan gerakan, anak kelas 1 SD, anak kelas 1 madrasah ibtidaiyah, bahkan TK pun sudah banyak yang bisa melakukan seperti itu. Dan kita ini sebagai orang dewasa, apakah kita ini mau sholat kita itu seperti anak-anak itu? Saya kira jawabannya adalah tidak. Karena saya yakin semua orang Islam ini tentunya mau sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang akan membawa amal ibadah yang lain juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tergantung kepada sholat kalian semua. Kalau sholatnya baik, maka amal ibadah yang lain juga baik dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali lagi kepada bahasa sholat itu tadi, yang maknanya adalah ketemu, yaitu ketemunya antara manusia dengan Tuhannya, itu yang disebut dengan sholat. Lalu gimana kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta kita? Di dalam video saya yang dulu-dulu itu pernah saya katakan bahwa rahasia-rahasia atau kegoiban Allah itu sendiri hanya bisa diketahui dengan ilmu tauhid. Kita sendiri juga harus bertauhid. Dengan ilmu hakikat, kita sendiri harus berhakikat. Dengan ilmu makrifat billah, kita sendiri harus bermakrifat billah. Kalau sudah demikian, kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hanya menghafal surat Al-Fatihah sama surat pendek, lalu kita berhati-hati dalam mengerjakan sholat itu sendiri, kita kusuk-kusukkan di dalam kita melakukannya. Tetapi kalau kita belum bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya itu belum bisa dikatakan sholat yang sempurna. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk definisi sholat makrifat sudah cukup. Dan untuk masalah cara-cara biar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan saya buat video yang berikutnya. Dan semoga di dalam belajar kita, belajar bertauhid, berhakikat, bermakrifat billah kepada Allah, selalu diberikan jalan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam video kali ini saya kira cukup sekian saja. Semoga ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri, juga Bapak Ibu sekalian, supaya Bapak Ibu sekalian tidak ketinggalan video saya. Ini masalah seputar rohani, yaitu seputar ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu makrifat billah. Silahkan Bapak Ibu sekalian subscribe-nya dan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video saya yang berikutnya. Saya akhiri sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.